Aku seorang laki-laki biasa. Hobiku berolahraga, tinggi tubuhku 178 cm dengan bobot 78 kg. Aku mempunyai fisik yang ideal untuk seorang pria, tinggi, tegap, padat, dan atletis. Tidak heran kalau banyak wanita yang menggoda dan mengajakku untuk bermantap-mantap karena kelebihanku ini. 4 tahun yang lalu aku menikah dan menetap di rumah mertuaku. Hari-hari berlalu kami lewati tanpa adanya halangan. Walaupun sampai saat ini kami memang belum dianugerahi seorang anak pendamping hidup kita berdua. Kehidupan berkeluarga kami sangat baik tanpa kekurangan apapun, baik itu sifatnya materi maupun urusan mantap-mantap kami. Tetapi memang nasib keluarga kami yang masih belum diberikan seorang momongan. Di rumah itu kami tinggal bertiga, aku dengan istriku dan ibu dari istriku alias mertuaku. Sering aku pulang lebih dulu dari istriku karena aku pulang naik kereta, sedangkan istriku pulang naik kendaraan umum. Jadi sering pula aku berdua di rumah dengan mertuaku sampai dengan istriku pulang. Mertuaku berumur sekitar kurang lebih 45 tahun, tetapi dia mampu merawat tubuhnya dengan baik, aktif dengan kegiatan sosial dan rutin berolahraga bersama teman-temannya yang lain. Sering kulihat ibu mertuaku pakai baju tidur yang tipis. Melihat mertuaku yang masih lumayan dengan kulitnya yang putih sering membuatku seperti kehilangan akal sehat. Pernah suatu hari selesai ibu mertua mandi, telepon berdering. Lalu dia pun keluar dari kamar mandi dengan hanya menggunakan sehelai handuk yang dililitkan di badannya. Aku yang sedang berolahraga angkat beban di luar juga bermaksud mengangkatnya. Sesampainya aku di dekat telepon, ternyata kulihat ibu mertuaku sudah mengangkatnya. Saat itulah aku melihat pemandangan yang wow. Dari belakang kulihat aku pun tertegun melihat kaki ibu mertuaku. Dalam hati berpikir, kok sudah tua begini masih mulus saja ya. Aku terhentak dari lamunanku begitu ibu mertuaku menaruh gagang telepon. Lalu aku bergegas kembali keluar meneruskan olahragaku yang tertunda. Beberapa menit setelahnya aku hentikan olahragaku, masuk ke kamar, ambil handuk dan mandi. Saat aku hendak ke kamar mandi, kembali aku melihat pemandangan yang tidak kuduga. Melalui celah pintu kamarnya yang tak tertutup, kuintip ke dalam, kulihat ibu mertuaku di situ. Segera kutenangkan pikiranku yang mulai kotor karena pemandangan itu. Selesai mandi, aku membuat kopi dan langsung duduk di depan TV nonton acara yang lumayan untuk ditonton. Tidak lama ibu mertuaku menyusul ikutan nonton sambil mengobrol denganku. "Bagaimana kerjaanmu? Baik-baik saja?" tanya ibu mertuaku. "Baik bu, loh ibu sendiri gimana?" tanyaku kembali. Kami mengobrol sampai istriku datang dan ikut bergabung mengobrol dengan kami berdua. Besok malamnya sekitar jam 11.30 malam aku keluar kamar untuk minum. Kulihat TV di ruang. Saat itu terlihat ibu mertuaku ternyata sudah tertidur di depan TV. Ketika aku hendak mematikan televisi, tidak sengaja aku melihat ke arah ibu mertuaku. Tetapi buru-buru aku ke dapur ambil minum lalu membawa ke kamar.
Sebelum masuk kamar sambil berjalan pelan, kulirik ibu mertuaku sekali lagi. Aku masuk kamar dan coba mengusir pikiranku yang mulai kerasukan ini. Esoknya aku telah bangun dan kulihat istriku sudah tidak ada. Tidak ada di rumah maksudnya. Langsung aku bergegas ke kamar mandi. Selesai mandi sambil mengeringkan rambut yang basah. Aku berjalan pelan dan tanpa sengaja kulihat ibu mertuaku di kamarnya tanpa menutup pintu kamar. Aku kembali tertegun dan kagum menatap ibu mertuaku. Cuma sebentar aku masuk kamar, berganti pakaian kerja dan segera berangkat. Hari ini aku pulang tepat, di kantor pun tidak ada lagi kerjaan yang aku harus kerjakan. Saat pulang aku tidak melihat ibu mertuaku, tampaknya dia berada di kamarnya karena pintunya tertutup. Sampai di rumah aku langsung berganti pakaian dengan kaos olahraga dan mulai melakukan olahraga rutin yang biasa aku lakukan tiap pulang kerja. Sedang asik-asiknya aku melatih otot-otot dada dan lenganku. Tiba-tiba aku dengar suara teriakan. Itu adalah suara teriakan ibu mertuaku. Aku sudahi latihanku dan aku segera bergegas menuju suara teriakan tersebut yang berasal dari kamar ibu mertuaku. Langsung tanpa pikir panjang kubuka pintu kamar. Kulihat ibu mertuaku berdiri di atas kasur sambil teriak, "Awas, tikusnya keluar!" Tandas ibu mertuaku. "Tikus? Ada tikus di sini, Bu?" tanyaku menegaskan. "Ya, ada tikus, tolong tarikan," katanya panik. Aku pun mulai mencari tikus itu. "Loh, kok pintunya dibuka terus, nanti tikusnya susah ditangkap," tandas ibu mertuaku. Sambil kututup pintu kamar, ku bilang, Mana tikusnya? Coba kamu lihat di bawah kasur atau di sudut sana," kata ibu mertuaku sambil menunjuk meja riasnya. Ku angkat spray kasur dekat meja rias. Memang ada seekor tikus kecil di situ yang tiba-tiba menciut dan melompat ke arahku. Aku kaget dan spontan lompat ke atas kasur. Ibu mertuaku tertawa kecil melihat tingkahku dan mengatakan, "Kamu takut juga ya?" Sambil menggerutu pelan kembali ku cari tikus kecil itu. Sesekali mataku melirik ke arah kaki ibu mertuaku. Saat sedang mencari tikus itu, tiba-tiba ibu mertuaku kembali teriak dan melompat ke arahku. Ternyata tikusnya ada di atas kasur. Ibu mertuaku mendekapku dari belakang. Entah disengaja atau tidak, namun kurasakan dirinya menempel di punggungku. Terasa hangat. Ku ambil kertas dan ku tangkap tikus yang sudah mulai kecapean itu, terus ku buang keluar. "Udah dibuang keluar belum?" Jelas ibu mertuaku. "Udah, Bu," jawabku dari luar kamar. "Kamu periksa lagi, mungkin masih ada yang lain, soalnya ibu dengar suara tikusnya ada 2, tegas ibu mertuaku. "Walah, tikus main pakai ajak teman segala," gumamku. Aku kembali masuk ke kamar dan mengendus-endus. Di mana temannya itu tikus seperti yang dibilang ibu mertuaku. Ibu mertuaku duduk di atas kasur sedangkan aku sibuk mencari. Begitu aku mencari di bawah kasur, sepertinya tanganku ada yang meraba-raba di atas kasur. Aku kaget dan kesentakan tanganku. Ternyata tangan ibu mertuaku yang merabanya.
Aku pikir temannya tikus tadi. Ibu mertuaku tersenyum penuh misteri dan kembali meraba tanganku. Aku memandang aneh kejadian itu, tetapi kubiarkan dia merabanya terus. Gak ada tikus lagi, Bu, kataku setelah berkali-kali mencari. Tidak ada sahutan. Lalu tanpa berkata apapun, ibu mertuaku beranjak dan langsung memelukku. Aku kaget dan mulai panas dingin. Dalam hati aku berkata, kenapa nih orang? Rambutku dibelai, diusap seperti usapan seorang ibu pada anaknya. Dipeluknya aku erat-erat seperti takut kehilangan. Ibu kenapa? Tanyaku. Ah, enggak, ibu cuma mau membeli kamu, jawabnya sambil tersenyum. Udah ya, Bu, belai-belaiannya, kataku. Kenapa kamu enggak suka dibelai sama ibu? Rajuk ibu mertuaku. Bukan enggak suka, Bu, cuma kan alasanku lagi. Cuma apa? Ayo, cuma apa? Potong ibu mertuaku. Aku diam saja. Dalam hati, biar sajalah, tidak ada ruginya kok dibeli sama dia. Siapa juga lelaki yang tidak mau dibelai dan diusap-usap sama wanita seperti dia. Sambil membelaiku, kulihat pancaran kasih sayang tersiar dari matanya. Aku merasa maklum. Dengan kaos olahraga tipis yang melekat di tubuhku, tampilan otot-otot kekar di baliknya pasti terlihat dengan jelas. Hal itu ditopang dengan keringatku yang membekas di kaos itu. Pasti terlihat sangat keren bagi wanita mana saja yang melihatnya. Kuperhatikan ibu mertuaku masih terus membelaiku. Belaiannya lalu berpindah, kemudian memainkan aku. Aku merinding, menahan geli sambil terus dimainkannya aku. Aku lalu berkata, Bu, sudah ya. Dia diam saja. Hingga akhirnya kejadian yang tak seharusnya terjadi pun terjadi. Kami melakukan gasken sebentar, sekitar 15 menit, kemudian semua berakhir. Kenapa jadi begini, Bu? Tanyaku sambil tersenyum. Ibu cuma pengen aja kok, balas ibu mertuaku. Aku mulai rambutnya dan sambil berkata, ibu mau lagi, kataku sambil tersenyum. Dia mengangguk pelan. Kusudahi minumku dan kemudian kami melanjutkan lagi ngegasken. Hal itu terjadi sampai 3 kali berturut-turut. Apa yang telah kami lakukan? Ada sedikit rasa penyesalan dari diriku. Kenapa ini harus terjadi? Bagaimana perasaan istriku kalau dia tahu? Begitu istriku pulang, kami bersikap seolah-olah tak ada yang terjadi. Kami bertiga asyik ngobrol dan bercanda-canda. Namun saat kami berpandangan, dapat kulihat sorot matanya menatapku yang seakan-akan ingin mengulanginya kembali bersamaku. Semenjak hari itu, aku sering mengingat kejadian itu. Bayangan ibu mertuaku yang menghiasi mimpi-mimpiku. Saat aku sedang mantap bersama istriku pun tetap saja ingatanku ke situ. Kadang kalau aku tak sengaja menatap cermin meja rias istriku, terbayang peristiwa lalu di hari yang indah itu. Sudah 4 hari ini ibu mertuaku pergi dengan teman-temannya dalam acara koperasi ibu-ibu di daerah itu.
otomatis aku hanya bisa bertemu dengannya malam saja. Hingga sampai suatu hari, saat itu Kamis jam 5 sore, aku sudah ada di rumah. Kulihat rumah sepi seperti biasanya. Sampainya di rumah, aku bergegas untuk mandi karena aku sudah mampir dulu di sebuah game tadi. Sebelum masuk ke kamar tidurku, kulihat di kamar mandi ada orang yang mandi. Aku bertanya, siapa di dalam? Oh iya, kapan sampainya Bu? Tanyaku lagi sambil masuk kamar. Baru setengah jam sampai, jawab ibu mertuaku. Aku ganti pakaianku dengan pakaian rumah, celana pendek dan kaos oblong. Aku berjalan ke dapur hendak mengambil handukku untuk mandi. Begitu handuk sudah kuambil, aku bermaksud kembali lagi ke kamar mau ambil pakaian kotor. Sekaligus ingin mengecek HP-ku sebelum mandi. Saat lewat kamar mandi, kulihat ibu mertuaku keluar dari kamar mandi. Aku menunduk mencoba untuk tidak melihat, tetapi dia tampak sengaja menubrukku. Kamu mau mandi ya? Tanya ibu mertuaku kepadaku. Ya, emang kenapa Bu? Tanyaku. Dia langsung peluk dan cium pipi kananku. Sambil berbisik dia berkata, "Oh, ibu mandiin enggak?" Ibu, emang bayi pakai dimandiin segala, candaku. Ayo sini biar bersih mandinya, jawab ibu mertuaku. Sambil menarikku masuk ke kamar mandi. Sampai di kamar mandi, aku taruh handukku. Kita bercerita-cerita tentang hal-hal yang kita lakukan beberapa hari ini. Si ibu bercerita tentang teman-temannya, sedangkan aku bercerita tentang pekerjaan, aktivitas olahraga, dan lingkungan kantorku. Setelah itu ditariknya diriku ke kamarnya. Sesampainya di sana, dia sendiri langsung mengunci pintu kamarnya. Akhirnya terjadi lagi, dia mengajakku untuk menggaskan dia. Gaskan. Sesudahnya aku beranjak bangkit, pamit ke kamar mandi, lalu mandi lagi. Setelah peristiwa yang kedua hari itu, hubunganku dengan ibu mertuaku menjadi tambah akrab saja. Kami sering mantap-mantap di mana aja, di kamar mandi, kamarnya, kamarku, bahkan di dapur dan di ruang tamu kalau suasananya mendukung. Sebenarnya aku berusaha menghindar untuk memantap-mantap lagi dengannya, tetapi kita hanyalah manusia biasa yang terlalu mudah tergoda dengan hal itu. Mantap-mantap yang kami lakukan terus berlanjut selama 6 bulan ke depan, hingga akhirnya dia memutuskan pindah dari rumahku. Ibu mertuaku pindah ke rumah anaknya yang sulung. Aku tahu maksudnya, tetapi istriku tidak menerimanya dan berprasangka negatif bahwa dia tidak mampu menjaga ibunya yang satu itu.